Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat limpahan beliaulah kita masih diberinya kesempatan untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah SKI di Madrasah Dr. Alimni MPD serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, berdiri saya di sini sebagai moderator ingin menyampaikan susunan acara diskusi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Baik, untuk membuka acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang strategi pembelajaran SKI berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Strategi pembelajaran didefinisikan dengan sebuah perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang dibentuk dalam suatu tindakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Adapun pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Reugel, Gunderson, dan Merlin pada tahun 1977. Memahami strategi pembelajaran menurut mereka adalah strategi untuk mengatur isi pelajaran yang disebut sebagai strategi struktural yang merujuk pada cara pengurutan serta membongkar fakta, konsep, prosedur, dan prinsip terkait. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran: A. Strategi pembelajaran langsung. B. Strategi pembelajaran tidak langsung. C. Strategi pembelajaran interaktif. D. Strategi pembelajaran melalui pengalaman. E. Strategi pembelajaran mandiri. Yang keempat yaitu fungsi dan tujuan strategi pembelajaran. Adapun fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran antara lain: yang pertama yaitu memberikan isi pembelajaran kepada para pembelajar. Yang kedua yaitu menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses belajar dan menunjukkan unjuk kerja. Yang kelima yaitu unsur-unsur strategi pembelajaran. 1. Selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu memilih pendekatan pembelajar, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu ruang lingkup strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran aktualisasinya berwujud serangkaian dari kedudukan tindakan strategis guru dalam rangka mewujudkan kegiatan dari tingginya kuantitas dan kualitas hasil belajar yang dicapai sesuai dengan waktu, fasilitas, maupun kemampuan yang tersedia. Yang ketujuh yaitu hubungan dan tujuan strategi pembelajaran.
Keterkaitan fungsional dan timbal balik antara tujuan pembelajaran dengan strategi dapat dijelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan wahana untuk mencapai tujuan pembelajaran dan sebaliknya tujuan menjadi acuan dalam penentuan strategi. Mungkin itulah penyampaian materi dari saya. Baiklah, memasuki acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan, yaitu pertanyaannya dari berbagai macam strategi pembelajaran SKI yang dijelaskan di dalam makalah, strategi manakah yang mudah digunakan atau diterapkan dan lebih efektif digunakan pada pembelajaran SKI di madrasah. Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut kelompok kami, strategi yang paling efektif dan mudah digunakan dalam pembelajaran SKI di madrasah yaitu everyone is teacher here, atau semua orang adalah guru. Kemudian langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut. 1. Masing-masing siswa menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu ditukar yang lain secara random. Yang ketiga, masing-masing dari siswa akan mencoba menjawab pertanyaan yang dipegangnya. Yang keempat, siswa kemudian mendengarkan definisi yang dijelaskan oleh guru. Adapun contoh penerapannya dalam pembelajaran SKI di madrasah, yang pertama yaitu guru menyuruh siswa untuk dapat mempelajari materi yang telah ditentukan atau diberikan. Setelah itu guru membagikan potongan kertas pada siswa. Yang kedua yaitu setiap siswa dihimbau untuk menulis pertanyaan yang mereka anggap sulit di kertas yang telah dibagikan. Yang ketiga yaitu kemudian pertanyaan diacak dengan kunci. Setiap siswa tidak membawa kertasnya sendiri selanjutnya setiap siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu langkah yang terakhir, guru akan mengklarifikasi jawaban yang ada, kemudian memberikan penjelasan dari sejarah berdirinya kerajaan Abbasiyah tersebut sebagai contohnya. Baik, mungkin itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum latufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Gusniarti akan melanjutkan materi dari saudara Al-Khwarizmi, yaitu bagian B, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. 1. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Umar Hamalik adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, internal, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Mulyasa, pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu tersebut. 2. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Kalimat sejarah kebudayaan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, kebudayaan, dan Islam. Berikut akan dijelaskan pengertian masing-masing kata tersebut. Kata sejarah dalam bahasa Arab berasal dari kata sajarah yang berarti pohon atau sebatang pohon. Mulai sejak benih pohon itu sampai segala hal yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Atau dengan kata lain, sejarah atau sajarah adalah catatan detail tentang suatu pohon dan segala sesuatu yang dihasilkannya. Dengan demikian, sejarah dapat diartikan catatan detail dengan lengkap tentang segala sesuatu. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi mempunyai arti
akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berasal hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Apabila diartikan dengan Islam, maka kebudayaan Islam adalah hasil karya, karsa, dan ciptaan umat Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. 3. Pengertian pembelajaran SKI. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Sedangkan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, yaitu 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan budaya dan peradaban Islam. 2. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dan yang ketiga itu melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan berdasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan berkaitannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Tujuan pembelajaran SKI berdasarkan tujuan. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam setidaknya memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. 1. Peserta didik yang membaca sejarah adalah untuk menyerap unsur-unsur keutamaan daripadanya agar mereka dengan senang hati mengikuti tingkah laku para nabi dan orang-orang soleh dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pelajaran sejarah merupakan contoh teladan baik bagi umat Islam yang meyakininya dan merupakan sumber syariah yang besar. Dan yang ke-C, studi sejarah dapat mengembangkan iman, mensucikan moral, membangkitkan patriotisme, dan mendorong untuk berpegang pada kebenaran serta setia kepadanya. Dan yang kelima itu fungsi pembelajaran SKI berdasarkan tujuan. Pembelajaran SKI setidaknya memiliki 3 fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi edukatif, fungsi keilmuan, dan fungsi transformasi. Dan yang keenam itu macam-macam strategi pembelajaran SKI. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam juga perlu sekali menggunakan strategi pembelajaran supaya memudahkan proses belajar mengajar di dalam sekolah. Yaitu ada juga reading guide, panduan membaca. Langkah dari strategi ini sebagai berikut. Siswa membaca teks bacaan dengan paduan kisi-kisi pertanyaan dari guru. Secara bergiliran, siswa menjawab poin atau kisi pertanyaan. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapan kompetisi dasar menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Langkah awal siswa disuruh membaca materi yang ada. 2. Kemudian guru membagikan kisi-kisi yang telah disiapkan sebelumnya. 3. Langkah selanjutnya guru membahas masing-masing pertanyaan. 4. Di akhir sesi pelajaran guru memberikan ulasan secukupnya terkait dengan materi yang telah dibahas. Ada juga everyone is teacher here. Kemudian langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut. Masing-masing siswa menulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu ditukar dengan yang lain secara random. Masing-masing dari siswa akan mencoba menjawab pertanyaan yang dipegangnya. Siswa kemudian mendengar definisi yang dijelaskan dari guru. Contoh penerapannya menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Abbasiyah. Maka langkah sebagai berikut. 1. Langkah pertama, guru
atau diberikan setelah itu. Kedua itu, setiap siswa dihimbau untuk menulis pertanyaan yang mereka anggap sulit di kertas yang telah dibagikan. Ketiga, kemudian berikutnya pertanyaan diacak dengan kunci. Setiap siswa tidak membawa kertasnya sendiri. Selanjutnya, setiap siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan dengan guru. Yang keempat, langkah yang terakhir, guru akan mengklarifikasi jawaban yang ada, kemudian memberikan penjelasan pada sejarah berdirinya kerajaan Abbasiyah tersebut. Juga ada grup resum. Langkah dari strategi pembelajaran ini yaitu siswa secara berkelompok untuk meresum materi yang telah diberikan. Kemudian masing-masing kelompok menunjukkan wakil untuk mempresentasikan hasil resumannya. Siswa kemudian mendengar penjelasan dari guru. Juga ada reading aloud. Strategi reading aloud ini dapat membantu para peserta didik atau siswa dalam berkonsentrasi dan menyangga diskusi. Langkah-langkahnya itu secara bergantian siswa akan membaca teks secara keras. Setiap membaca teks yang mengandung dari poin penting bacaan di atas kemudian didiskusikan. Siswa kemudian mendengarkan penjelasan dari guru atau materi yang telah diberikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa Marcelia. Yang pertanyaannya, menurut kalian strategi apa yang tepat untuk menyampaikan materi ajar yang menarik kepada peserta didik? Lalu, apakah strategi yang tepat bisa mengembangkan intelektual peserta didik dalam pembelajaran SKI? Nah, jawabannya, kemampuan intelektual peserta didik dapat terasa dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. Hal seperti ini didahului oleh motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Motivasi dan semangat siswa pertama kali akan muncul sebagai guru dapat menyampaikan materi dengan menarik. Misalnya dengan pemilihan media belajar, teknik mengajar, dan metode pembelajaran yang menyenangkan siswa. Pembelajaran yang baik dapat menyerahkan siswa untuk dapat mengeksplor pengetahuannya berdasarkan hal yang pernah ia temui. Siswa diajak untuk menggambarkan sebuah kenampakan fisik suatu objek yang pernah ia temui. Dengan demikian, pengetahuan siswa akan berkembang. Guru tidak seharusnya siswa didik yang agak lamban dapat belajar serta mengikuti proses pembelajaran di sekolahnya. Guru juga jangan menghambat peserta didik yang jenius untuk menunggu pasif teman-teman yang masih jauh di bawahnya. Dari sini ada perhatian agar guru tetap memperhatikan tingkat peserta didik dalam menyerap materi. Baiklah, itu saja jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sadaqallahul azim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
nama saya Ruko Arismi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Saudari Ayu Gusniarti, yaitu pada bagian C, yaitu tujuan dan strategi pembelajaran SKI di madrasah berdasarkan tujuannya. Kita ketahui bahwa SKI merupakan salah satu pelajaran dalam pelajaran pendidikan agama Islam. SKI merupakan pelajaran yang membahas tentang sejarah kebudayaan Islam yang terjadi pada masa lampau. Kemudian, dari kejadian tersebut dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang, yang bertujuan untuk memberikan didikan serta pemahaman kepada peserta didik yang mempelajari SKI di madrasah untuk memahami dan mengetahui bagaimana sejarah kebudayaan Islam pada masa lampau atau yang pernah terjadi di masa lalu. Pembelajaran SKI juga bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui bagaimana kejadian pada masa lalu tersebut. Dengan adanya materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, di dalam kurikulum 13, siswa dituntut untuk mengetahui, memahami, dan menguasai bagaimana materi pelajaran yang telah diberikan. Dengan begitu, siswa dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah kebudayaan Islam ini melalui pembelajaran dan strategi pembelajaran SKI berdasarkan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diberikan. Materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah memiliki tujuan yang berbeda dari mata pelajaran yang ada dan yang lainnya, seperti halnya yang termuat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 912, yaitu tujuan dari mata pelajaran ini, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, agar peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya mempelajari dasar ajaran agama Islam, membangun kesadaran dan pemahaman dari nilai-nilai Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Nomor 3, membangun kesadaran pada peserta didik tentang bagaimana pentingnya norma-norma dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa yang akan datang. Yang keempat, membangun kesadaran pada peserta didik tentang bagaimana pentingnya tempat serta waktu yang merupakan sebuah proses dari kejadian yang terjadi pada masa lampau, baik masa kini atau pada masa yang akan datang. Yang kelima, melatih daya pikir secara kritis yang dibangun oleh peserta didik untuk memahami fakta sejarah yang terjadi secara benar dengan didasarkan pada pendekatan-pendekatan ilmiah ataupun penelitian. Keenam, mengembangkan kemampuan dalam diri serta didik dalam mengambil hikmah ibrah serta pelajaran yang baik dari peristiwa bersejarah tentang sejarah Islam. Kemudian, meneladani tokoh-tokoh yang memiliki peran penting yang berperan di dalam perjuangan dakwah Islam pada waktu itu. Yang kedelapan, mengajarkan siswa untuk dapat mengaitkan dengan fenomena yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dianova Handayani, yaitu yang pertanyaannya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum? Baik, saya akan menjawabnya. Perencanaan yang ideal menurut kurikulum tentunya telah memenuhi kriteria yang harus dilakukan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan. Perencanaan termasuk 3 hal pokok, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Dalam satu paket, perencanaan tersebut telah menggambarkan model pembelajarannya dengan jelas. Nah, kemudian di dalam strategi hingga taktik mengajar juga telah datang pada rencana pembelajarannya. Uzair Usman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional menyiapkan persiapan mengajar yang baik harus memenuhi kriteria. Materi dan tujuan mengacu pada garis besar program. Yang pertama, proses belajar mengajar menunjang pembelajaran aktif dan mengacu pada analisis materi pelajaran. Yang kedua, ketersediaan keselarasan antara tujuan materi dan alat produksi. Yang ketiga, dapat dilaksanakan. Yang keempat, mudah penerapannya atau pengimplementasiannya. Dalam perencanaan pembelajaran hal ini yang perlu diperhatikan pertama kali adalah standar kompetensi yaitu SK.
Selanjutnya dijabarkan dalam kompetisi dasar atau KD. Sebuah topik dari topik yang akan dibahas kemudian ditentukan pada indikator yang akan tercapai. Berikutnya, menyebutkan materi pembelajaran yang diberikan atau mendeskripsikannya secara singkat materi yang akan disampaikan tadi. Kemudian, menyebutkan pendekatan dan metode yang akan dipakai. Sedangkan di dalam kegiatan inti hingga kegiatan akhir menyebutkan taktik yang akan dilakukan termasuk membuka dengan doa, materi pertemuan selanjutnya, serta penutup hasil akhir dari kriteria yang ditentukan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.